Menjelang hari ulang tahun Kabupaten Lombok Utara yang ke-16, pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bersama bagian Forkopimda menggelar siaran pers di Aula Kantor Bupati pada hari Jumat 5 Juli 2024. Kegiatan tersebut secara langsung dihadiri oleh Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, dan sejumlah awak media Lombok Utara. Dalam siaran pers tersebut, Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu menyampaikan sejumlah capaian selama kepemimpinannya, di antaranya jalan nasional, kemudian pembangunan sejumlah kantor OPD, serta pembangunan kantor Bupati di awal pemerintahan Bupati Johan Samsu yang menelan biaya kurang lebih 45 miliar rupiah. Dan berikut paparan sejumlah capaian tersebut. Yang pertama tentu Lombok terbentuk diresmikan undang-undangnya tahun 2008 nomor 26 tahun 2008, eksisnya 1 Januari 2009 setelah Menteri Dalam Negeri meresmikan dan melantik penjabat kepala daerah waktu itu. Alhamdulillah sampai hari ini gejolak pembangunan daerah kita cukup bagus. Ya, pendapatan daerah juga mengikuti irama kemajuan negara dan daerah. Sehingga alhamdulillah untuk dimaklumi bahwa angka kemiskinan yang tinggi di Lombok Utara pada saat bentuknya itu adalah 43,14%. Sekarang selama 16 tahun ini alhamdulillah mengalami penurunan cukup signifikan menjadi sekitar 25% lebih sedikit. Ini artinya ikhtiar kita selama 16 tahun ini membawa dampak positif terhadap adanya penurunan angka kemiskinan. Yang kedua kaitannya dengan hal-hal berkaitan dengan pembangunan dan lain-lain, seperti adanya stunting. Stunting ini memang kita harus lihat ranking kita nomor 3 di Nusa Tenggara Barat. Jadi stunting ini salah satu sebabnya adalah kawin di bawah umur. Mereka mengawinkan anaknya di bawah umur, belum paham memelihara anak, sudah punya anak, sehingga akibatnya kepada anak itu sendiri. Ya, karena pemeliharanya tidak pas. Yang ketiga, setelah fisik daerah kita cukup baik. Alhamdulillah tahun 2023 sampai tahun ini jalan nasional kita sepanjang hampir 50 km. Saya tahun 2012 lalu saya pernah mengundang kepala daerah Pulau Lombok. Waktu itu kita mengusulkan agar jalan lingkar Lombok ini sudah bisa dijadikan jalan nasional. Jadi saya sendiri tidak tahu alhamdulillah Pak daerah lain sudah masuk dan kalau Lombok ini jadi yang di sana belum paham saya. Tapi yang saya tahu persis jalan lingkar Lombok yang di wilayah Lombok Utara sekitar 50 kilo sekarang sudah berubah statusnya jadi jalan nasional. Sehubungan dengan adanya jalan nasional inilah saya mengambil kesempatan dengan teman-teman di sini bagaimana kita menata Tanjung sebagai ibu kota. Sebabnya di Tanjung kita jadikan jalan itu menjadi 24 meter dengan pembangunan jalan 2 jalur dan itu didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Lombok Utara tahun 2023 dan 2024. Nah, ini semua kita lakukan supaya Tanjung ini sebagai ibu kota tentu kita ingin ada perubahan. Sehingga insya Allah perubahan ini terus kita lakukan
di dalamnya adalah bagaimana kita membangun komplek pemerintahan daerah. Jadi komplek Pemda ini kita ingin ada beberapa kantor di sini, di samping ada bupati, kantor DPR dan beberapa OPD sesuai dengan luas area yang kita miliki. Sementara yang lain itu ada di wilayah Kecamatan Gajah. Karena luasan Kota Tanjung itu sampai ke timur. Itu batas timur itu sampai Kalilang Tinggi. Jadi beberapa kantor masih kita pertahankan di Kecamatan Gajah. Nah, kalau dua kecamatan menjadi pusat kota, tentu dia akan terbangun sebagaimana yang kita harapkan. Yang ketiga kaitannya dengan angka stunting. Stunting ini seperti katakan tadi mengalami penurunan cukup drastis. Yang dulunya 20 sampai 30 lebih, sekarang sekitar masih 25 dalam prosentase. Ya. 16%. Jadi ini semua berkat ikhtiar kita sama-sama. Ya. Jadi harapan kita teman-teman media pun bisa menyampaikan kepada masyarakat kemajuan-kemajuan yang sudah kita capai selama ini. Angka kemiskinan mengalami penurunan dari 43,14% menjadi 26 ya. Sekarang kemudian angka stunting yang cukup tinggi sekarang menjadi 16. Sasaran kita tahun 2024 ini harus mencapai angka 14%. Ini secara nasional. Kemudian infrastruktur jalan kita seperti saya jelaskan tadi, alhamdulillah 2 tahun terakhir ini infrastruktur jalan kita mengalami peningkatan yang cukup berarti, karena dengan ditetapkannya status jalan kita sepanjang 51 kilo ini sudah dijadikan jalan nasional. Pembiayaannya seluruhnya utuh dari pusat. Kita mengambil kesempatan pelebaran jalan nasional ini dengan melebarkan jalan yang ada di ibu kota Tanjung ini, yaitu melalui pelebaran jalan menjadi 24 meter, sehingga itu didanai dengan APBD pelebaran jalan ini, karena kalau nasional hanya 13 meter, kita di Tanjung khusus menjadi 24 meter. Nah, ini semua termasuk kita ingin juga membangun komplek pemerintahan daerah ini. Jadi lapangan besok kita jadikan lapangan, bukan jadi lapangan bola sama lagi. Lapangan bola kita pindah ke wilayah barat, kita jadikan taman kota supaya berwajah kota Tanjung ini. Karena selama ini dan alhamdulillah saya bersyukur sekali tidak kesulitan kita melebarkan jalan nasional ini dari ujung timur sampai ujung barat. Masyarakat ikhlas menerima. Kalau masyarakat tidak mau, tentu kita akan mengalami kesulitan. Tapi saya sangat berterima kasih kepada masyarakat di utara ini. Mereka juga ikhlas. Ya. Ada yang kena pagar, kena rumah, kena toko. Tapi itu adalah untuk kepentingan percepatan pembangunan daerah. Sehingga ini semua mudah-mudahan ada manfaat mana buat kepentingan daerah. APBD kita untuk utaranya alhamdulillah sudah dari tahun-tahun mengalami peningkatan. APBD kita tahun ini lebih dari 1 triliun. Kalau kita lihat awalnya APBD kita, ya memang sangat kecil. Lebih-lebih pendapatan asli daerah waktu itu di awal sangat kecil. Sekarang pendapatan asli daerah kita sudah 253 miliar. Naik cukup drastis. Salah satu sumber pendapatan asli daerah kita adalah wisatawan, ya, dan pariwisata, hotel dan restoran. Jadi wisatawan yang hadir di Lombok Utara ini setahun yang mancanegara lebih dari 700.000. Kemudian wisatawan Nusantara juga sekitar 200.000, sehingga alhamdulillah Lombok Utara salah satu tujuan utama pariwisata di Nusa Tenggara Barat berkembang dengan bagus, khususnya ke 3 negara.
Itulah sebabnya apa yang kita lakukan sekarang ini supaya lebih baik lagi. Kemudian tahun 2021 ya, yang sampai hari ini kita berhasil menerima penghargaan atas 30 penghargaan tidak salah dari tahun 2022 sampai dengan 2024 ini. Rinciannya adalah 2022 penghargaan kita 15 ya, 2023 10 dan 2024 5 penghargaan. Alhamdulillah penghargaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat. Saudara wartawan yang saya hormati, tentu apa yang kita lakukan sekarang ini bagian dari yang harus kita lakukan program pemerintah daerah, yaitu kaitan pendidikan. Kita alhamdulillah kita dengan pendidikan ini, mutu pendidikan kita yang juga melebihi 100%, yaitu 105,43%, dan juga angka partisipasi murni wajib belajar 9 tahun mencapai 97,77%. Namun kita akui bahwa rata-rata lama sekolah kita masih rendah, yakni 6,39 tahun. Artinya kalau kita lihat 6,39 tahun ini rata-rata SD. Nah ini yang harus kita kaji supaya angka dalam pendidikan kita tidak lagi SD tapi lebih atas dari itu. Dan ini ikhtiar kita lakukan, mudah-mudahan ke depan akan lebih. Kemudian hal-hal lain berkaitan dengan kemajuan daerah kita, ya mudah-mudahan bersama-sama kita sudah cukup melihat apa yang sudah terjadi di utara ini, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Kita banyak masuknya utang jalan lingkar utara sepanjang hampir 11 kilo. Sampai hari ini dananya cukup tinggi. Daerah sebelah visi tidak mampu kita membangun sekaligus. Tahun kemarin kita mendapat dana dari pusat itu 61 miliar lebih sedikit, tapi karena tidak menyelesaikan masalah, kemarin dipindahkan, ditarik kembali oleh pusat, hingga mudah-mudahan kita juga berjuang tahun ini dengan dinas PU supaya kita bisa dibantu membangun jalan lingkar utara ini yang dananya kalau tidak salah hampir 700 miliar. Kalau kita menggunakan APBD kita tentu ini tidak mungkin. APBD kita 1 triliun, kalau 700 miliar untuk jalan dan yang lain tidak bisa kita lakukan. Tapi tetap kita berikhtiar, berusaha untuk bagaimana kita berjuang ke pusat supaya bantuan pemerintah pusat terhadap pembangunan jalan ini bisa diwujudkan mudah-mudahan tahun ini dan mungkin tahun sehingga bisa tuntas. Karena jalan yang telah saya lewati itu sepanjang hampir 11 km dengan lebar 20 meter. Jadi nanti hal lain berkaitan dengan hasil kita selama 1 tahun ini, nanti ada teman-teman kepala dinas ini, ada PU, ada Bapenda bagi ketua panitia, yuk ada Kominfo dan ada dari Prokopim yang sudah menjelaskan apa yang telah kita capai selama tahun anggaran 2023 ini memasuki tahun 2024, sehingga apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari keinginan kita untuk percepatan pembangunan daerah, termasuk yang kita bangun banyak jalan-jalan yang ruas jalan di KM ini banyak sekali, terutama di masing-masing kecamatan. Hubungan antar desa juga belum tuntas karena banyaknya pembiayaan yang harus kita lakukan. Untuk itu, atas perhatian saudara-saudara dari media cetak, media elektronik dan lain-lain, media online,
ya bisa mengikuti setiap gerak langkah